Pada tanggal 3 Maret tahun 2023, terjadi kebakaran yang diikuti ledakan di depot minyak Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Kebakaran tersebut menjalar ke rumah warga yang ada di sekitar depot, hingga memakan korban jiwa. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah depot minyak Pertamina Pelumpang dan juga peristiwa kebakaran yang terjadi. Mari kita simak videonya sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe Galeri Tentang Kisah agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Depot Pertamina Pelumpang Jakarta Utara pertama kali beroperasi pada tahun 1974, yang berdiri di atas lahan seluas 48,35 hektar, dengan kapasitas tangki penimbun hingga 291.889 kiloliter. Kilang ini memiliki sedikitnya 23 tangki timbun yang menyalurkan premium, solar, Pertamax, dan Pertamax Plus, dengan rincian sebagai berikut. 8 tangki untuk jenis premium, 5 tangki untuk jenis solar, 5 tangki untuk jenis Pertamax, 2 tangki untuk jenis Pertamax Plus, 1 tangki untuk jenis Pertamina Dex, dan 2 tangki untuk jenis FEM. Depot Pertamina Pelumpang pernah dinobatkan menjadi tangki penyimpanan BBM terefisien di dunia oleh Global Tank Storage Award pada tahun 2018 setelah Saudi Aramco Terminals, dalam kategori The Most Efficient Storage Terminal. Depot Pertamina Pelumpang dinilai sebagai terminal BBM paling penting di Indonesia, karena menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau sekitar 25% dari total kebutuhan harian SPBU Pertamina. Pada Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023 sekitar pukul 20.11 waktu Indonesia Barat, terjadi kebakaran yang diikuti ledakan di Depot Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Sebelum kebakaran terjadi, warga di sekitar depot terlebih dahulu mencium aroma khas bensin yang cukup menyengat. Hal ini membuat para warga panik dan berlarian menuju tempat aman. Beberapa orang disebutkan pingsan setelah mencium aroma tersebut. Bahkan disebut-sebut tercium hingga ke Tanjung Priok. Menurut keterangan penduduk lokal, mereka mendengar beberapa kali ledakan. Ledakan tersebut bahkan terdengar sampai jarak 500 meter dari lokasi kejadian. Api terlihat membumbung tinggi disertai asap yang pekat hingga menyambar beberapa rumah warga yang terletak tak jauh dari lokasi kebakaran. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, sebagian besar api sudah berhasil dipadamkan dan hanya tinggal beberapa titik yang masih terdapat api. Lebih dari 1.000 orang mengungsi di posko-posko yang dibangun oleh PMI, Damkar dan instansi terkait lainnya, serta puluhan korban luka bakar dievakuasi ke rumah sakit terdekat. 13 orang dipastikan tewas, termasuk 2 anak, dan lebih dari 50 orang luka-luka. Menurut juru bicara Pertamina dan kemudian dikonfirmasi lagi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, api berasal dari pipa penerima Pertamax dari kilang Balongan, yang diduga disebabkan oleh sambaran petir menuju pipa yang mengalami kebocoran, karena saat peristiwa terjadi, hujan dan disertai dengan petir. Peristiwa serupa pernah terjadi di Depot Pertamina Pelumpang 14 tahun silam, yakni pada Minggu, tanggal 18 Januari tahun 2009, yang disebabkan oleh faktor human error. Kebakaran diduga terjadi karena percikan api yang muncul dari gesekan alat pengambil sampel BBM dan slot ukur. Kebakaran berasal dari Depot 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Api kala itu terus berkobar hingga pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Ukuran kobaran api kala itu bahkan sempat mencapai 100 meter. Meskipun begitu, api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke pemukiman warga. Nilai kerugian dihitung dari jumlah premium yang ada di tangki tersebut diperkirakan ada 3.000 kiloliter premium. Sehingga dengan perhitungan Rp5.000 per liter saat itu, totalnya sebesar 15 miliar rupiah. Itulah sejarah singkat Depot Minyak Pertamina Pelumpang dan juga peristiwa-peristiwa kebakaran yang pernah terjadi. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.